Jumpa lagi dalam ibadah Women of Impact Online Service bersama saya Catherine. Women of Impact diadakan pada hari Selasa pada minggu kedua dan minggu keempat. Kami menyambut para ladies yang baru bergabung di online service. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Judith Halim dengan tema Next Level. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara, shalom. Saya percaya hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersyukur, kita memuji Tuhan sama-sama. Sambil tepuk tangan saudara, haleluya. Mari sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dimanapun saat ini berada, bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, Tuhan kita yang sungguh baik dan teramat baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami hidup hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Anugerah kemurahan-Mu ada bagi kami ya Tuhan. Waktu demi waktu, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, sampai hari ini kami ada semua karena Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apapun pergumulan kami hari-hari ini,
Yang kami percayai mujizat masih ada bagi kami. Pertolongan Tuhan masih ada bagi kami. Berkat masih ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari sambil angkat tangan sama-sama. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan kami sungguh dahsyat. Terima kasih Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih, ini iman kami. Kami katakan di hadapan-Mu saat ini. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada. Mari biar musik saja menaikkan pujian ini. Kita sembah Tuhan bersama-sama. Boleh berdoa di rumah-rumah saat ini saudara. Di mana pun engkau berada. Angkat doa, angkat pujian, sembahmu kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sampai hari ini ada mujizat bagi kami. Kami percaya sampai hari ini ada pertolongan bagi kami. Kami percaya sampai hari ini berkat-Mu ada bagi kami Tuhan. Ini iman kami ya Tuhan, ini iman kami. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah saat ini, mungkin engkau bersama dengan keluarga, suami istri, anak-anak. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Apapun pergumulanmu saat ini, mungkin engkau mengalami sakit penyakit, bergumul dalam keuangan, dalam bisnismu. Dengan iman percaya, naikkan pujian ini sebagai doa kita saudara. Angkat kedua tangan, angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan saudara. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya
Perbuatanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Ya Tuhan, ya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Terima, alami saat ini saudara. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan. Oh, telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Yang percaya, yang sudah mengalami, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bersorak katakan haleluya. Katakan terima kasih. Kami bersyukur Engkau menyembuhkan kami. Engkau memulihkan kami ya Tuhan. Sumber pertolongan, sumber mujizat dalam hidup kami, sumber berkat. Engkau yang selalu kami muliakan, kami agungkan Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Haleluya. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang
Shalom semuanya, salam sejahtera dari Singapura. Nama saya Pastor Judith Halim. Hari ini tema saya adalah Next Level to Bounce Back. Dan saya akan memberikan langkah-langkah yang bisa dipraktekkan setiap hari. I call it biblical practical application, how to bounce back in life. Ini adalah langkah-langkah yang saya sendiri sudah praktekkan dalam kehidupan saya selama ini. Di setiap pergumulan yang saya alami, di setiap kejatuhan yang melimpah. Jadi ini bukan sekedar teori, tetapi menurut saya ini adalah kunci-kunci kemenangan yang sudah terbukti. Dan di sini saya berharap saya juga bisa membagikan langkah-langkah yang akan membawa kemenangan bagi kehidupan saudara. Ayo sama-sama kita lihat Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 19. Firman Tuhan berkata, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya Dia tidak, hendaklah engkau mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewamu dan tidak akan menyembah patung emas yang engkau dirikan. Sewaktu Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi ancaman kematian, situasi yang sangat buruk dan menakutkan. Bayangkan saudara, ibaratnya 5 menit berikutnya mereka akan dilempar di dalam api yang berbara-bara. Karena kemarahan Nebukadnezar terhadap mereka, bahkan perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasa. Dan tentara yang mengangkat mereka bahkan terbakar di dalam nyala api yang begitu panas. Mereka pada saat ini harus mengambil keputusan tegas, di mana mereka harus memilih tunduk memuja dewa Nebukadnezar atau tetap setia kepada Adonai. Lalu apa pilihan mereka? Jikalau mereka memilih memuja dewa Nebukadnezar, mereka akan hidup. Tetapi jikalau mereka memilih untuk tetap setia kepada Adonai, mereka akan kehilangan kenyamanan, bahkan nyawa mereka. Artinya mereka akan mati. Saudara, mereka memilih dengan tegas. Tidak kompromi. Apapun situasi mereka pada saat itu, they make a decisive decision to remain faithful till the end. Mereka memilih untuk taat. Mereka memilih untuk menghormati Tuhan daripada kenyamanan dan perlindungan mereka sendiri. Dan inilah yang mereka katakan kepada Nebukadnezar. Kami percaya Allah yang kami puja akan melepaskan kami. Tetapi seandainya Dia tidak. Saudara, banyak sekali Kristen berhenti di setengah jalan. Apa maksud saya? Banyak sekali Kristen gagal fokus. Maka hidup mereka masih dibelenggu oleh rasa galau, ketakutan, stres, depresi. Artinya no breakthrough. Sebab fokus mereka terletak pada Allah yang kami puja akan melepaskan kami. Jadi yang difokuskan adalah akan melepaskan kami. Akan melepaskan aku. Aku. Itu adalah fokusnya. Mukjizatku. Artinya ada yang ngotot. Pokoknya aku deh. Aku yang harus sembuh. Aku yang harus makmur. Aku yang harus sukses. Contoh, jikalau anakku yang dilahirkan cacat,
harus jadi sembuh. Pada saat kita ada di dalam posisi seperti ini, saudara, kita tidak akan menang. Kita akan selalu hidup dalam ketakutan, antisipasi. Kita bahkan akan selalu berkata dan bertanya-tanya kepada Tuhan. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Ada yang bahkan menjadi marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kita bahkan kadang-kadang juga akan selalu mendengar suara-suara intimidasi yang satu ini yang akan membuat kita jatuh di dalam depresi ataupun tawar hati. Suara-suara semacam apa yang saya sebutkan? What if? Bagaimana jikalau engkau sakit? Bagaimana jikalau engkau tidak sembuh? Bagaimana jikalau engkau bangkrut? Suara-suara intimidasi seperti ini akan membuat kita semakin gentar, semakin khawatir, semakin depresi, bahkan hidup dalam ketakutan. Pola pemikiran saudara harus berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terlalu banyak Kristen mempunyai konsep pemikiran yang salah dan belajar hal-hal yang salah oleh keinginan kedagingan mereka masing-masing. Dengar baik-baik saudara. Kita harus sadar Tuhan tidak pernah menjanjikan mukjizat selalu terjadi. Tetapi Tuhan menjanjikan kemenangan buat setiap umatnya yang percaya. Mukjizat itu milik Tuhan. Artinya, suka-sukamu Tuhan. Tetapi kemenangan itu milik kita. Yang sudah dijanjikan kita sebagai umat yang lebih dari pemenang. Jadi saudara, jangan gagal fokus. Jangan fokus mukjizat terus kalau kita mau hidup menang. Saudara sadar, kita belum tentu menang pada saat kita mendapatkan mukjizat. Ada orang yang mendapatkan mukjizat, tetapi akhirnya kehidupan mereka jatuh di dalam dosa dan tidak bertobat. Sama seperti yang sudah firman Tuhan ajarkan kepada kita. Sewaktu Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang kena penyakit kusta, cuman satu yang balik, bersujud dan menyembah Dia. Saudara bisa melihat perbedaan. Mukjizat belum berarti kemenangan. Tetapi hidup menang adalah hidup yang penuh dengan keajaiban dan mukjizat. Amin. Bagaimana kita bisa mendapatkan kemenangan ini? Ayo kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setiap kita tahu kisah ini. Akhirnya mereka tidak terbakar. Bahkan baju mereka tidak ada bau asap api. Dan mereka mendapatkan mukjizat. Tetapi saudara, kita bisa sama-sama lihat dan pelajari, sebetulnya mereka bahkan sudah mengalami kemenangan sebelum mukjizat terjadi di dalam kehidupan mereka. Pada saat mereka berkata, kami percaya Allah yang kami puja akan melepaskan kami. Tetapi seandainya Dia tidak. Lihat saudara, fokus mereka terletak pada seandainya Dia tidak. Fokus mereka terletak terhadap Dia, bukan aku. Artinya, ultimate trust. It's all about Him. Saudara bisa melihat perbedaannya di sini. Pada saat mereka tidak kompromi, tidak menyerah kepada situasi dan kondisi mereka. Tidak takut, tidak gentar, tetapi mereka memilih dengan tegas.
And they settle in their heart. Dan berkata, even if, instead of what if, they bounce back. Saudara, 10 tahun saya dan suami saya berjuang melawan kanker otak. 10 tahun ini kita selalu mendengar suara-suara intimidasi seperti ini. What if there is no healing? What if your husband died? What if your daughter lose a father second time? Buat beberapa orang mungkin ada suara-suara intimidasi yang berkata, bagaimana jikalau bisnis kita bangkrut? Bagaimana jikalau kita ditimpa kecelakaan? Atau bagaimana jikalau kita sakit? Friends, if you want to entertain this is the perfect concoction for depression and fear. Saudara tahu, sewaktu suami saya gosok gigi, kita ludahkan odol kan? Odol itu warna putih. Yang dia ludahkan, yang keluar adalah merah. Karena darah. Setelah itu gumpalan darah. Keluar dari hidungnya, dari telinganya. Dan setiap kali pada saat dia melihat kondisi tubuhnya semakin turun dan darah keluar, pasti ada suara-suara intimidasi yang berkata seperti ini. Di mana Tuhanmu? Lihat, Tuhanmu bahkan tidak sanggup menyembuhkan. What if you died? What if? Inilah jawaban suamiku. Dia akan menghapus darah di hidungnya. Dan dia akan berkata, dengar baik-baik. Even if there is no healing, even if I have to die, I will die praising the Lord my God, whose name is Christ alone. Sebab buat aku, jikalau aku hidup adalah untuk Kristus. Dan jikalau aku mati adalah beruntung. Friends, you want to go to the next level where you can live a victorious life? Menang. Kehidupan yang menang atas segala hal. Apa sih menang atas segala hal? Artinya, you can even have shalom. Shalom adalah damai sejahtera, bahkan di tengah-tengah badai dan goncangan kehidupanmu. Saudara, jikalau engkau sesungguhnya mau menang atas segala hal, atas segala tantangan kehidupan di dunia ini, jangan berhenti di kami percaya Allah yang kami puja akan melepaskan kami. Jangan berhenti fokus di mukjizatku, pelepasanku. But go to the next level. And the next level is this. Even if he does not. Percaya kepadanya. Apa sih itu percaya, saudara? Percaya itu bukan pada saat mukjizat terjadi. Percaya itu bukan supaya ujung-ujungnya kita dapat mukjizat. Tetapi percaya itu artinya taat, bersandar, dan tetap yakin kepada Yesus Kristus, Tuhan. Tuhannya yang difokuskan, bukan mukjizatnya yang difokuskan. Make a decisive decision to settle in your heart. And say this, even if he does not. Fokus kepada dia, bukan aku. Saya rasa pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada masing-masing adalah, sudahkah Anda memilih dengan tegas Tuhan atau mukjizatnya? Banyak Kristen akan berkata seperti ini, boleh enggak aku memilih dua-dua? Makanya kebanyakan Kristen hidup tidak berkemenangan. Terutama di dalam masa pandemik seperti ini, orang dunia galau, Kristen juga ikut galau. Orang dunia khawatir, Kristen juga ikut khawatir. Orang dunia tidak damai,
Kristen juga ikut tidak damai. Orang dunia berantem, Kristen juga ikut berantem. Friends, it's time to go to the next level. Jangan berhenti di setengah jalan. Setiap kita harus menjadi dewasa secara rohani. Do you want to enter the next level? When you have made that decisive decision and said, even if he does not, you go to the next level and you bounce back. Inilah kunci pertama yang saya berikan. Selanjutnya, bagaimana kita bisa hidup tidak gentar terhadap tantangan kehidupan. Firman Tuhan mengajarkan setiap kita di Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab oleh karena Kristus kepada kamu sudah dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Apa sih percaya? Percaya itu artinya taat, bersandar, dan yakin kepadanya. Melainkan juga untuk menderita buat dia. Saya sangat heran melihat Kristen zaman now. Mereka begitu takut jikalau bahas topik tentang menderita. Menderita itu ibaratnya menjadi suatu hal yang tabu, suatu hal yang kalau bisa jangan dibahas, jangan diajar. Dan jarang sekali juga saudara mendengar khotbah-khotbah dan pengajaran menderita untuk Yesus. Saudara tahu kenapa kita selalu kecewa pada saat hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita? Kenapa Kristen yang seharusnya ditakdirkan menjadi umat yang lebih dari pemenang justru lemah, justru hidup tidak berkemenangan? Sebab mental kita adalah mental yang takut menderita. Bukan cuma itu, ditambah pula dengan janji-janji manusia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Friends, you know, man overpromise us what God did not promise us. Manusia menjanjikan kita seperti ini. Pokoknya ikut Tuhan deh. Pasti hidupmu makmur. Pasti semuanya serba lancar. Pasti engkau akan sembuh. Saudara, jikalau saudara baca firman Tuhan, jikalau saudara sadar, itu tidak ada di firman Tuhan. Ditanya, siapa yang mau mendapatkan mukjizat Tuhan? Ayo angkat tangan. Ya dimanapun saudara berada, siapa yang mau mendapatkan mukjizat Tuhan? Angkat tangan. Oke, saya tanya sekali lagi ya. Coba saya tanya. Siapakah yang bersedia menderita demi Yesus? Ayo angkat tangan. Ada? Ada enggak? You see my friends, the condition of our heart, the condition of our mind, yang begitu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Are we reading the same Bible? Are Christians reading the same Bible? Firman Tuhan jelas-jelas berkata, kepada kamu dan aku, kepada setiap kita, sudah dikaruniakan bukan saja untuk percaya, bukan saja untuk taat, bersandar, dan yakin. Melainkan juga kita sudah dikaruniakan untuk menderita buat dia. Loh, yang satu ini kok nggak dibaca? Yang dibaca semuanya yang enak-enak doang. Makanya kita harus jaga makanan. Kalau makan itu harus yang benar. Biar nggak jadi penyakit, saudara. Contoh, kalau kita itu kesukaannya jeroan terus ya. Atau yang manis-manis terus. Bahaya, saudara. Kalau manis terus, makanannya gula terus. Hati-hati, bisa jadi Kristen diabetes. Dan kalau udah diabetes, malah tidak berjaga-jaga lagi.
itu akhirnya kita akan menjadi Kristen yang pincang secara rohani. Makanya banyak sekali Kristen pincang rohani dan mereka tidak pernah masuk di tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, kalau menderita karena kelakuan dan konsekuensi dari perbuatan kita masing-masing, ya itu namanya, kata orang Medan, bohot. Tapi kalau menderita demi Kristus, itu adalah berkat dan kemenangan. Oleh karena itu, jangan takut menderita jikalau itu demi Kristus. Sebab engkau akan melihat the grace of God, penyertaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan di tengah-tengah penderitaanmu. Dan engkau akan belajar lebih mengenal siapa Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 14. Firman Tuhan berkata, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan diberkati. Artinya, hidupmu akan berbahagia. Dan hidupmu adalah suatu kehidupan yang patut ditiru. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Dan janganlah terganggu atas perlawanan mereka. Janganlah gentar. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Biarpun aku harus menderita, dilempar dan dibakar di dalam perapian, asalkan untuk Kristus aku siap. Apa sih yang dimaksudkan di firman Tuhan ini? Bisakah kita belajar cara pandangan Tuhan, bukan lagi cara pandangan manusia? Masalahnya manusia selalu melihat berkat itu tentang materi, tentang kesembuhan, tentang hidup bebas dari penderitaan. Sedangkan Tuhan berkata terbalik, menderita bagi Tuhan adalah suatu berkat, adalah suatu hak istimewa. Ayo kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Firman Tuhan berkata, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kristen, murid Yesus. Are we reading the same Bible? Ini ada di Perjanjian Baru. Kalau ini adalah kebenaran Tuhan, kenapa kita tidak mau menerima? Kenapa kita menolak? Sekali lagi, kenapa topik yang satu ini begitu jarang sekali atau bisa dibilang tidak lagi diajarkan? Kita harus merubah paradigma pemikiran kita yang begitu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Baliklah kepada kebenaran firman, hai umat-umat Tuhan. Jikalau kita terima hidup ini, kita harus menderita demi mengikuti Dia, kita juga akan mulai menang bersama Dia. Jikalau fokus kita adalah Kristus, adalah Dia, bukan lagi aku, kita akan menang. Kita tidak akan dikalahkan oleh kesulitan dan tantangan hidup. Mau seberat apapun, sebab kuasa kebangkitan Allah yang membangkitkan Yesus akan memampukan saudara dan saya. Dan menjaga sehingga kita mampu jikalau kita mau.
sebab kasih karunia dan Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. Maukah saudara berubah? Siapkah saudara untuk berubah? Jikalau engkau siap, you begin to enter to the next level. You bounce back. Engkau hidup menang. Apa yang harus dirubah? Saudara, paradigma pemikiran kita yang harus dirubah untuk hidup berkemenangan. Ayo kita bahas lebih dalam lagi apa yang diajarkan firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, aku mohon kepadamu, demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dipisahkan menjadi kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah penyembahanmu yang layak dan yang bijaksana. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini dengan kebiasaan yang dangkal dan yang tidak benar. Tetapi berubahlah terus-menerus memperbaharui pikiranmu menjadi dewasa secara rohani. Artinya fokus kepada hidup yang saleh dan kelakuan yang layak, sehingga hidupmu membuktikan kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna, yaitu hidup sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan. Fokus berjalan dalam hidup kudus. Mempersembahkan dirimu sendiri setiap hari. Mempersembahkan tubuhmu dan akal budimu. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasa, bagaimana cara mata kita memandang, bagaimana cara bibir kita berkata, bagaimana cara telinga kita mendengar, bagaimana cara tangan kita bekerja, dan di mana kaki kita membawa kita, dan lain-lain sebagainya. Berubah menjadi dewasa secara rohani di dalam karakter dan kelakuan kita. Saudara, perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Rubahlah terdahulu pola pikiran kita, maka kehidupan kita akan berubah. Your mind is the most powerful yet most complicated tool. Your mind can bring you up. Your mind can put you where you are and lock you there. Or your mind can bring you down. Your mind is the roots behind all your action. Cara engkau berpikir, olah pikiranmu adalah akar dari segala tindakanmu. Oleh karena itu firman Tuhan berkata di 2 Korintus pasal 10 ayat 5, kami berjuang mematahkan dan merubuhkan setiap perdebatan, teori, berbagai alasan, semua kesombongan, keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan kebenaran Allah. Kami menawan segala pikiran dan tujuan dan menaklukkannya kepada ketaatan kepada Kristus. Secepatnya kita sadar dan merubah paradigma pemikiran kita, secepatnya we go to the next level, secepatnya we bounce back. Friends, if you change your mind, you change your life. Apa yang akan terjadi pada saat pola pemikiran kita berubah? Karakter kita akan ikut berubah. Akan terjadi perubahan
perubahan yang terbukti di dalam kelakuan kita pada saat kita memperbaharui pemikiran kita di dalam ketaatan akan Kristus. Yaitu artinya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi kedagingan kita, suka-suka kemauan kita. Artinya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman. Artinya hidup yang taat, bersandar dan yakin sepenuhnya dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hidupku bukan lagi aku, tetapi Dia. Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri, atau kita hidup untuk menggenapi tujuan Tuhan? Berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu adalah jalan satu-satunya. Kita harus berhenti ngotot kepada Tuhan. Apa yang kita mau. Sebaliknya, mulai taat kepada apa yang Tuhan mau. Instead of always saying, why me? Can we start saying, be it unto me? Ayo kita lihat di Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita mengaku kita hidup oleh Roh Kudus, artinya pribadi yang berintegritas, karakter yang saleh, hidup yang berani menegakkan kebenaran, baiklah hidup kita juga dikuasai oleh Roh Kudus. Apa sih artinya, saudara? Artinya ada suatu perubahan yang terbukti di dalam pertobatan kita. Contoh, jikalau kita dulu sukanya emosi terus, jikalau dulu kita sukanya tersinggung terus, berantem terus, atau kebiasaan yang lain, contoh merokok, judi, nonton pornografi. Jikalau dulu kita punya kebiasaan buruk seperti itu, kita tidak lagi melakukan hal-hal demikian. Pada saat kita mengaku kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu kehidupan yang merefleksi karakter Kristus, harus ada terjadi suatu perubahan yang terbukti. Tapi dengar baik-baik, saudara, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri, kita akan jatuh. Kita tidak akan mampu. Tapi dengar baik-baik juga, saudara, itu tidak bisa menjadi suatu alasan kita berhenti berjuang dan tidak berjuang. Perjuangan kita adalah sebetulnya perjuangan di antara mau atau tidak, bersedia atau tidak. Harus ada niat maunya dulu. Asalkan kita mau bersedia, Tuhan pasti akan menolong. Sebab sudah dijanjikan, Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian tanpa pertolongan. Asalkan kita mau berjuang untuk berubah, untuk hidup benar, pasti Tuhan akan memampukan dan menolong. Banyak sekali Kristen berkata, aku tidak bisa berubah. Saudara, kebenaran adalah bukan engkau tidak bisa, tetapi engkau belum mau. Jadi jangan lagi cari alasan.
Sebab jikalau engkau sudah mengambil keputusan tegas untuk mau dulu, engkau bisa datang di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan memampukanmu. Learn to cooperate with God. Stop struggling with God. Not on our terms, but His terms. Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus, membangun dan menyempurnakan perbuatan baikmu dan menyelesaikannya dengan sempurna di dalammu. Tuhan pasti akan membuat kita berhasil untuk berubah di dalam karakter kita, asalkan kita mau. Saudara, banyak sekali Kristen berdoa seperti ini akhir-akhir ini. Tuhan, singkirkan pandemik COVID ini. Tuhan, kapan pandemik ini akan berlalu? Tidak ada salahnya. Tetapi pertanyaan saya adalah, sudahkah saudara berdoa? Tuhan, what do you want me personally to learn and change from here? Pola pemikiran dan karakterku yang begitu jauh dari kebenaran-Mu. Sudahkah kita bertanya kepada Tuhan, what do you want our ministry, our church to learn and change from here? Saya percaya jikalau Kristen mulai memperbaiki apa yang Tuhan mau kita perbaiki masing-masing, baik di dalam karakter kita secara pribadi, ataupun itu pelayanan kita, ataupun itu gereja kita, ataupun itu denominasi kita, I believe we will go to the next level. We will bounce back stronger than before. Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dan keyakinan yang sempurna dalam aku. Sebab dalam dunia kamu akan mengalami kesengsaraan, pencobaan, kesukaran, kekecewaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, penuh dengan keberanian, keyakinan, kepastian yang tidak goyah. Sebab aku telah mengalahkan dunia, dan kuasanya tidak akan sanggup melukaimu dan menang atasmu. Saudara, sewaktu karakter kita berubah, lebih menyerupai Kristus, kita akan menang akan dunia ini sama seperti Dia. Sewaktu kita menang atas kedagingan kita, kita akan menang atas semua kesulitan dan tantangan kehidupan. Mau itu ketakutan, bahkan tidak akan menang atas kita. Bahkan kematian tidak akan dapat mengekang kita. Saudara-saudari terkasih, murid-murid Yesus, are you ready to go to the next level? Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berkata, bahkan seandainya engkau tidak, even if you don't, God, it's okay. They bounce back. Mereka menang. Sama seperti Paulus yang berkata, hidupku bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebab buat aku hidup adalah Kristus dan mati adalah beruntung. Sama seperti Yesus sewaktu Dia adalah anak manusia. Dia berkata, not my will, but yours be done.
Friends, that's the key to next level. That's the key to bounce back. Let us pray. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang menegur, menguatkan, dan memulihkan setiap kami. Jikalau pada saat ini, jikalau Engkau mendengar firman Tuhan dan Engkau berkata, Tuhan aku mau berubah. Mulai hari ini aku mau berubah. Cukup dimanapun Engkau berada, Engkau taruh tangan-Mu di dadamu. Sebagai tanda kepada Tuhan, Tuhan aku siap. Aku siap untuk masuk in my next level. Aku siap untuk bounce back. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat semua tangan-tangan anak-Mu yang diletakkan di dada mereka. Sebagai tanda, iya Tuhan kami mau. Kami siap. Ampunin kesalahan kami. Ubahlah paradigma, pola pemikiran kami. Ubahlah hati kami. Dan sembuhkan setiap kami. Agar langkah berikutnya adalah langkah-langkah kemenangan. Agar hidup kami seterusnya menjadi hidup yang berkemenangan. Bukan lagi hidup yang selalu tawar hati ataupun hidup yang selalu tidak berkemenangan. Terima kasih Tuhan, sembuhkan umat-Mu, pulihkan umat-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan, amen. Thank you very much. God bless you. Bye. Terima kasih Pastor Judith Halim. Firman-Nya sangat memberkati kami semua. Agar kita menjadi wanita Allah yang berkemenangan di dalam setiap permasalahan kita dan menuju next level. Dengan cara taat dan menghormati Tuhan, merubah paradigma pemikiran kita, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan lupa ladies, apabila diberkati dengan firman hari ini, share link online service hari ini agar bisa memberkati banyak orang. See you ladies and God bless you.